So teman, kenapa di dalam membuat satu bisnis kita perlu namanya riset dulu? Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar aka Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Untuk video kali ini aku pengen bahas yang lumayan panjang gitu ya. Dan ini adalah lanjutan video atau lanjutan materi dari video yang sebelumnya. So buat kalian yang belum nonton bisa langsung aja cek videoku sebelum ini ya teman-teman. Oke, jadi untuk video kali ini yang pengen aku bahas adalah tentang riset. Kenapa kok kita harus riset dulu sebelum kita membuat atau melaunching suatu produk? Sekali lagi, kalau misalnya kalian pengen terus survive gitu ya di bidang ini, di bidang bisnis, itu kalian jangan ngawur keluarin duit teman-teman. Jangan ngawur spend money itu kita harus benar-benar tahu gunanya apa, apakah efektif atau enggak. Salah satu kunci utama di dalam suatu bisnis adalah gimana arus cash flow atau keuangan kita teman-teman. Cash flowmu bagus berarti semakin kamu bisa bertahan lama di bisnismu. Begitu juga sebaliknya. Nah, supaya nggak boncos alias efektif ya untuk pengeluarannya, itu caranya gimana mas? Ya kalau menurutku sih salah satunya adalah dengan kita riset dulu sebelum kita launching produk kita. Kita riset dulu tentang apa yang pengen kita bikin di dalam bisnis kita teman-teman. Karena dengan melakukan riset, kamu yang pengen bisnis ini jadi tahu apa yang sedang dibutuhkan pasar misalnya. Kamu jadi tahu siapa aja kompetitor dari bisnis kalian kayak gitu. Dan itu semua nggak asal kalau misalnya kalian nggak riset itu nanti pasti bakalan ngawur gitu loh. Nah dari riset itu kamu bisa bikin produk yang mungkin sedang dibutuhkan sama pasar gitu kan, yang banyak pasar cari, dan produkmu juga bisa bersaing sama kompetitor kalian. Nah selain itu gunanya riset itu juga bisa mengetahui siapa aja yang membutuhkan produkmu, kapan produkmu ini nanti dibutuhkan, dan kualitas produk yang gimana sih yang dibutuhkan sama pasar, dan produk ini bisa distribusikan atau dibutuhkan di daerah mana. Itu bisa kita ketahui dengan meriset terlebih dahulu. Nah riset ini kenapa penting? Ibaratnya kalau misalnya kalian terjun di medan perang gitu kan, kalian mau perang, itu kalian harus tahu medannya seperti apa. Yang pertama, kalau misalnya kalian nggak tahu medan terus asal nyerang aja gitu kan, nggak tahu medan, nggak punya strategi, ya udah 5 menit kelar gitu, langsung dihabisin sama musuhnya kan kayak gitu. Analoginya simpelnya seperti itu. So, untuk kali ini aku pengen bahas mungkin 5 alasan kenapa kita perlu riset dulu sebelum kita membuat suatu produk. Alasan yang pertama adalah riset ini bisa mencari tahu tentang kebiasaan pasar. Nah, cara paling gampang jualan adalah tahu kebiasaan atau selera atau habit dari pasar kalian dan apa yang mereka butuhkan. Apa yang lagi rame ya kalian sekarang bisa ikuti gitu kan. Kalau misalnya sekarang lagi rame A, kalian bisa ngikuti A, rame B, kalian bisa ikutin B. Untuk sebagian owner, terutama yang aku bahas di sini adalah owner untuk bisnis clothing ya teman-teman. Itu pasti ada yang idealis, ada yang realistis. Nah, bagus mana? Nah, kalau misalnya kalian tanya, bagus mana mas? Menurutku semua itu bagus teman-teman, asal tahu cara mainnya. Nah, aku coba kasih gambaran gambaran singkatnya gitu ya. Untuk yang realistis itu dia lebih gampang untuk ngikutin pasar karena dia targetnya adalah melihat peluang sama dengan cuan kayak gitu. Sekarang misalnya lagi rame ini, konsep kita bikin seperti ini. Misalnya besok ada konsep B gitu yang rame, ya kita bikin produk mirip-mirip produk B gitu. Jadi untuk yang realistis, owner-owner yang realistis itu mereka melihat peluang dan dikonversi menjadi cuan kayak gitu. Untuk yang idealis, dia bakal punya value added atau nilai tambah gitu kan dari produknya, karena mungkin mereka itu punya something different gitu. Tapi untuk sekarang mungkin masih banyak orang yang belum notice dia. Dan suatu ketika misalnya orang ini atau brand ini sudah dinotice orang gitu kan, value-nya dia udah kena ke orang-orang, menurutku itu bakalan langsung naik teman-teman. Jadi langsung boom gitu, langsung banyak orang cari, akhirnya banyak orang niru ke dia seperti itu. Dan ketika dia booming, dia menjadi salah satu pionir di bidang tersebut atau di konsep tersebut kayak gitu. Nah, dua hal ini pasti ada plus minusnya. Nggak bisa kita judge yang ini bagus, yang ini jelek, yang ini bagus, yang ini jelek. Itu balik lagi ke orangnya gitu. Dari tekad gitu kan, seberapa gede tekadnya,
tingkat kesehatan keuangannya atau cash flow-nya dan belief-nya dia sama bisnisnya dia. Dan itu ya balik lagi ke kalian. Kalau misalnya kalian gimana nih? Coba kalian komen di bawah. Kalian tipe-tipe owner yang realistis atau yang idealis? Coba komen di bawah. Oke, lanjut alasan yang kedua. Alasan yang kedua, dengan riset itu kita bisa menyusun strategi pasar yang matang. Nah, gimana cara menyusunnya, Mas? Nah, ini pasti banyak yang tanya ya. Kalian bisa cek aja videoku sebelum ini kalau misalnya kalian belum nonton. Kalian simak gitu kan. Kalian simak 5 step yang harus dilakukan sebelum produksi kemarin. Itu sempat aku upload juga. Intinya gini, dengan melakukan riset itu kamu bisa memperhitungkan berapa banyak budget yang harus dikeluarkan untuk melakukan pemasaran dari produk kalian. Karena masing-masing brand itu pasti punya strategi masing-masing. Jelas itu, Mas, kan? Dan buat kalian yang mungkin masih baru terjun gitu kan, coba belajar deh. Coba belajar dari brand-brand yang udah terkenal mungkin ya, atau brand-brand yang lagi naik gitu kan, itu strategi mereka jualannya seperti apa. Itu kalian bisa ATM ke bisnis kalian. Itu menurutku nggak masalah. Kita meng-ATM strategi penjualan atau strategi pemasaran atau strategi bisnis lah, itu dari brand lain, itu menurutku nggak masalah. Nanti kan kita untuk eksekusinya pasti setiap brand itu berbeda-beda. Untuk konsep itu ATM menurutku it's okay. Dalam artian kita amati, tiru, modifikasi cara-cara penjualan dari brand lain kayak gitu. Karena gini teman-teman, kalau misalnya kita nggak punya strategi dalam bisnis, ya udah kelar. Kayak aku tadi bilang di awal gitu kan, ibaratnya tuh kayak air kan ngalir gitu aja. Air itu kan ngalirnya kemana aja ngikutin arus gitu. Kalau misalnya kita nggak punya acuan, itu kita bisa lontang-lantung kemana-mana karena ikut arus ini, ikut ada arus ini, ikut ada arus itu, ikut. Tahu-tahu nggak sadar brandmu ini udah nggak punya arah, nggak punya identitas, ya akhirnya nggak bisa bertahan lama kayak gitu. Oke, lanjut poin nomor 3. Riset ini menghemat waktu dan tenaga kita, teman-teman. Riset ini kita bisa lakukan dengan canggih, bro. Sekarang nggak perlu kita harus kasih kuesioner, kita ngasih pertanyaan harus ke orang satu-satu gitu kan, ngasih selembaran. Itu udah jadul banget gitu. Sekarang kita bisa riset dari internet, itu bisa cepet banget. Yang paling simple atau kalian nggak pengen ribet, ya kalian pakai ads gitu, entah itu Facebook ads atau Instagram ads. FB atau Instagram ads ini sekarang udah mempermudah kita semua, teman-teman. Kalau misalnya kalian nggak pengen yang berbayar, kalian pengen free, ya kalian bisa cek-cek aja. Misalnya dari Instagram itu kalian bisa cari, misalnya kalian pengen konsep apa nih, kalian mungkin, aku kasih contoh ya, mungkin sekarang yang lagi rame streetwear Jepang gitu, ya kalian bisa cek aja atau kalian klik aja hashtag gitu streetwear Jepang. Nah itu kalian cari deh. Kalau misalnya kalian nganggur, ya sebenarnya ini pekerjaan orang-orang nganggur sih. Sumpah, ini sebenarnya kayak orang-orang nganggur yang stalking IG, cuma nanti nganggur kalian ini menghasilkan cuan. Bedanya itu aja. Kalau misalnya orang yang gabut gitu kan, scroll nggak ada tujuan, nah kalian scroll gitu kan sambil ngeliatin, sambil nganggur gitu kan, itu kalian bisa mendapatkan cuan ya. Nah dari situ kalian olah, sesuaikan sama konsep kalian, adaptasiin lagi ke brand kalian kayak gitu. Kalau misalnya kalian jual barang yang common, itu juga bisa. Kalian bisa cek di Shopee atau di Tokopedia, ya pokoknya e-commerce. Nah itu kalian lihat barang-barang apa nih yang rame, yang banyak terjual. Nah itu otomatis pasti pasarnya ada banyak di situ, dan itu kalian bisa menentukan produk apa yang pengen kalian jual lagi kayak gitu. Oke, lanjut poin nomor 4. Riset itu meminimalkan resiko kita. Jadi dengan riset terlebih dahulu, itu kita bisa memperkirakan produk ini mungkin kira-kira laku atau nggak laku kayak gitu. Itulah gunanya riset, teman-teman. Kalau di riset kita atau di riset kalian itu nggak mencantumkan ini atau nggak terdapat variabel ini, itu berarti brandmu nggak bisa di forecast. Brandmu nggak bisa di forecast itu bahasa Indonesianya apa sih? Kayak diramal gitu dalam tanda kutip ya teman-teman. Nah ketika brand kalian atau bisnis kalian nggak bisa di forecast, atau kalian nggak tahu hitung-hitungan kasarnya dari si produk ini yang pengen kalian launching, laku berapa, mungkin berapa persen, 80% kayak atau 50% dari produk kalian kayak gitu ya, jadi nggak bisa tahu hitung-hitungan kasar produkmu yang akan kamu rilis nantinya akan laku berapa, kemudian nanti kalau misalnya nggak laku seperti apa, itu kalian nggak bisa memforecast itu, teman-teman. Kalau misalnya kalian bisa forecast gitu kan, kalau misalnya kalian udah tahu, misal nih anggap aku produksi kaos A itu 1 lusin. Nah ketika kamu udah meriset itu kan kamu bisa seenggaknya ada bisa dibilang ada gambaran kayaknya laku 10 deh dari 12 itu, kayaknya laku 10 deh, dan itu menurutku udah bagus gitu kalau misalnya kalian bisa laku 10 dari 12 biji gitu. Terus kalau misalnya case lain, misalnya kaos B gitu,
itu dari 12 aku yakin kayaknya cuma laku 6 gitu loh. Nah itu kalian bisa cari alternatif cara supaya sisanya ini bisa laku, entah itu nanti dikasih diskon atau dikasih promo atau apa yang menunjang, pokoknya produk itu bisa laku kayak gitu. Kalau misalnya kalian belum punya forecast, kalian nggak bisa meminimalkan resiko gitu kan. Kalau misalnya kalian cuma asal produksi, asal bikin, ya udah bikin satu lusin, udah lepas tangan, udah nggak tahu mau nanti dijual di mana, mau jual kayak gimana sistemnya kayak gitu. Nah itu yang bahaya teman-teman, dan itu yang aku lakukan, yang aku alami di 3 bulan pertama di dalam merintis Masahiro teman-teman. Jadi dalam 3 bulan itu aku baru laku 1 biji gitu kan. Karena apa? Karena aku nggak riset gitu. Jadi awal dulu itu aku ya cuma aku pengen bikin ini, oke? Ya udah aku bikin, aku kasih ke desainernya, selesai gitu, langsung aku jual. Akhirnya aku bingung gitu loh mau jualnya seperti apa. Ya alhasil juga nggak bisa maksimal. Itulah kenapa aku dulu sampai 3 bulan baru laku 1. Sedangkan kalau sekarang aku baca DM kalian, ada beberapa dari kalian itu yang bilang, "Mas makasih ya, aku udah launching 2 lusin ternyata laku terjual setengahnya, alhamdulillah," gitu. Itu padahal masih baru rilis gitu, masih semingguan atau berapa hari kayak gitu. Itu banyak banget yang DM aku, dan aku seneng gitu karena kalian bisa nggak harus melakukan atau nggak harus ngalamin apa yang aku alamin dulu gitu. Nah itulah gunanya riset ya, untuk meminimalkan resiko kalian ke depannya. Oke lanjut, poin nomor 5. Riset ini bisa untuk mengumpulkan data dan informasi. Ya jelas banget, ya pasti gitu kan. Nah ini nantinya kita perlukan, data-data ini kita perlukan untuk menyusun strategi pemasaran dari produk atau brand kalian. Dan ini untuk keseluruhan ya teman-teman. Nah selain itu juga bisa membantu dalam menghasilkan data informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi ya. Kita evaluasi strategi pemasaran yang mungkin lagi berjalan sekarang atau nanti yang pengen kita pakai selanjutnya gitu. Contoh, misalnya dari katalog A gitu kan yang udah kita rilis, ini kita bisa lihat katalog A ini mungkin hasil penjualannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu nanti bisa jadi bahan evaluasi gimana ketika kita build atau kita develop katalog B, katalog selanjutnya kayak gitu kan. Itulah pentingnya data dan informasi dari suatu riset. So teman-teman, mungkin itu aja poin penting dan simpelnya ya. Aku kasih tahu simpelnya aja karena aku dulu belajar tentang riset dan segala macam itu hampir 6 bulan, dan strategi-strategi ini atau cara-cara ini tuh semakin semakin berkembang. Sekarang itu banyak banget variannya, banyak banget cara-caranya, dan aku juga masih tetap belajar gitu untuk riset-riset gimana sih yang bagus, gimana yang baik gitu. Yaitu aku udah hampir 6 bulan itu aku belajar, dan kalau misalnya aku kasih ke kalian ini mungkin 10-15 menitan, menurutku masih belum cukup. Jadi nggak terlalu detail, tapi seenggaknya semoga bisa membantu kalian mungkin yang masih nol banget tentang riset, atau mungkin sebelumnya kalian bikin produksi ya asal produksi aja, atau kalian belum ada strategi segala macam. Nah dari materiku yang aku sampaikan ini silahkan diulik-ulik sendiri, dikembangin lagi menurut kalian bagusnya gimana. Dan kalau misalnya kalian ada masukan, kalian bisa komen di bawah. Siapa tahu ada teman-teman yang belum tahu tentang hal-hal yang menurut kalian riset ini penting gitu. Kalian bisa komen di bawah. So teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Sorry kalau misalnya panjang. Semoga bermanfaat. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Claw out. Bye bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye bye.